Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yunanto Sahyu dan sekalian yang berbahagia, para pengurus LPH HMI dan para selamat datang bagi pengurus baru yang sudah bergabung di LPH HMI. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk rapat kerja sekaligus untuk ulang tahun LPH HMI yang ke-7. Ya. Semoga eh, acara rapat kerja ini bisa berjalan dengan baik, bisa merumuskan program-program strategis yang menjadi terobosan dan memperkuat peran IJMI di masyarakat ini. Dan ini sekalian, bahwa Allah itu kan pernah berfirman dalam sebuah ayat ya, terhadap kaum, jangan sampai kebencianmu pada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Nah, itu. Jadi inilah prinsip mulia dalam Al-Quran, bahwa ternyata keadilan itu universal. Kita tidak boleh berlaku tidak adil meskipun kepada kaum yang kita benci. Ya. Pada kaum yang kita benci pun kita berlaku adil. Itu adalah kemuliaan yang menurut saya luar biasa, kemuliaan dari ajaran Islam tentang prinsip-prinsip keadilan. Jadi keadilan ini ada Oh, di mana, ya, ini namanya ya'muru bil adli wal ihsan, dan selalu Allah itu menyuruh pada keadilan dan kebaikan. Jadi keadilan itu saya kira menjadi sebuah pilar yang harus terus kita dorong. Nah, apalagi dalam konteks makro pembangunan, maka mau tidak mau kemajuan-kemajuan yang kita capai itu adalah kemajuan-kemajuan yang berkeadilan. Sehingga bagaimana proses pembangunan yang berjalan dengan luar biasa, baik secara material maupun non material, tapi ketika mengabaikan prinsip keadilan, saya kira itu akan menjadi bom waktu. Karena akan terjadi ketimpangan, akan terjadi masalah sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu prinsip itulah yang harus kita pegang, prinsip mendorong prinsip keadilan dalam berbagai aktivitas kita, dan IJMI memiliki instrumen melalui Batom untuk membantu menegakkan keadilan itu. Memang LBH kan lembaga bantuan hukum yang melakukan advokasi kepada umat yang ter apa namanya yang tertindas, umat yang tidak yang diperlakukan secara tidak adil. Itulah peran LBH untuk bisa membantu itu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Yulianto Sahyu sudah menyampaikan bagaimana kajian-kajian advokasi policy kebijakan yang akan dilakukan. Pertama, namun demikian memang kajian-kajian itu saya kira perlu terus diiringi dengan kajian-kajian lain, tidak hanya secara hukum ya, tapi kajian-kajian secara ekonomi, secara komprehensif ya, sehingga LBH ini menjadi sebuah apa namanya lembaga think tank, lembaga memang memberikan advokasi hukum yang kredibel ya, yang holistik, yang mencermati dalam berbagai variabel ya. Jadi mencoba KIT IJMI itu sebagai sebuah institusi yang pada akhirnya dipandang oleh siapapun, baik umat, oleh negara maupun oleh bangsa ya, bahkan suatu saat oleh dunia. Jadi tentu pesan saya yang penting tadi itu untuk kaitan dengan soal advokasi, alat kontrasepsi, saya kira perlu sekali harus dilakukan ya. Dan kemudian aspek-aspek lain, misalnya harus dikaji berkaitan dengan soal aspek pengelolaan sumber daya alam, ya, berkaitan dengan isu yang apa namanya penting ya. Nah, jadi kajian-kajian saya kira perlu juga melibatkan lembaga-lembaga di IJMI yang lain ya. Kalau sifatnya kajian, saya berharap untuk komprehensif ya. Kalau bantuan hukum ke masyarakat, tentu yang paling tahu adalah teman-teman hukum. Tapi begitu aspek kajian, itu saya kira perlu melibatkan SIDES, melibatkan Dewan Pakar, melibatkan para waketum ya, supaya kajian karena tetap LBH akan muncul dengan nama IJMI ya, sehingga ketika kajian-kajian makro policy muncul itu pasti apa namanya kita harapkan harus komprehensif, harus holistik ya. Jadi tidak eh, mengedepankan hanya semangat, akan tapi kita memberikan solusi-solusi yang konkret karena semua berangkat dari solusi dari problem ya. Dari problem itulah kita memberikan solusi. Jadi sekarang sehingga dengan adanya peran IJMI menjadi problem solver, saya kira akan semakin dirasakan manfaat IJMI oleh masyarakat. Jadi sekali lagi arah kita adalah pada problem solving, penyelesaian masalah sehingga pengamatan, identifikasi dan eksplorasi terhadap problematika ini menjadi sangat penting. Penguasaan terhadap isu-isu pokok saya kira menjadi sangat penting. Nah, disinilah saya mengajak LBH untuk berkolaborasi dengan bidang-bidang lain supaya
keutuhan kajian-kajian kita ini benar-benar bisa mengemuka. Dan saya kira yakin dengan raker ini akan muncul sekali lagi program-program terobosan yang sangat baik, program-program terobosan yang bisa sekali lagi membawa LBH ini di usia barunya ini ya bisa semakin segar dengan kesegaran kita keterangan itu karena apa? Karena semangat, gagasan-gagasan dan program-program yang membawa manfaat untuk umat. Sekali lagi terima kasih dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja LBH IJMI dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.